Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia dengan channel ini dan kita sudah sampai di huruf W ya. Nanti habis itu Y, Z nggak ada, kita balik lagi ke A. Tapi yang spesial hari ini saya lagi sowan ke tempat guru saya, mentor saya. Jadi hari ini ya saya sih sebut malam ini ya karena saya tagnya malam gitu. Malam ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama mentor kesayangan saya, guru saya, yaitu Mbah Gito Gantisworo. Selamat malam Mbah Gito. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Mas Kuni. Jangan panggil Mas Kuni, ini siarannya beda. Lah, terus saya harus gimana ini? Manggilnya siapa? Namanya beda lagi apa gimana? Enggak, ini saya pakai nama asli saya, Mbah. Ini beda lagi channelnya ya. Aduh, maaf ini pendengar ya yang baru tahu suara saya ya. Jadi saya itu udah lama ya gak lama-lama banget ya. Kok Mas Kuni lagi. Jadi manggilnya siapa nama asli ini ya? Ya nama asli aja. Ya, sama Mas Alek ini. Alex, Mbah. Lidah orang tuh ya beda-beda, saya lidahnya itu kecetet kalau ngomong X Mas Alek gitulah. Jadi saya sama Mas Kuni, Mas Alek ini udah sering ya siaran horor gitu ya, tapi khusus horor di channelnya sih bukan channel horor ya, tapi jadi kami siarannya horor itu. Ya Mbak, itu nanti aja promosi yang channel yang lain nanti aja. Ini saya ngundang ke sini bukan untuk promosi channel sebelah gitu. Maaf ya, ini pendengar maklum. Loh, ya biasa lah ya Mas Kuni kalau kok Mas Kuni lagi, aduh keceplosan lagi. Mas Alek ya. Kalau sama Mas Alek ini saya itu memang dibayar gitu untuk nimpali, untuk nyerocos gitu. Saya juga udah dijelaskan gitu di depan tuh lagi bikin channel apa gitu, dan saya ya dijajaki kopi itu ya. Ini sebentar ini Mas Alek ini. Lah ini mumpung lagi di tempat saya gitu ya. Karena kebiasaan saya itu kalau ada tamu atau lagi siaran ya, pendengar yang baru dengar suara saya siarannya. Itu biasa saya bawa. Ini cemilan. Waduh, apa itu, Mbah? Ya, aduh ini. Ini bawang goreng. Waduh, kok saya disuguhi bawang goreng ini? Loh, ya bawang goreng itu mahal ya Mas Alek ini. Aduh, Mas Alek itu sambil dicemil itu sambil nyeruput kopi. Waduh. Iya, makasih. Ya jadi pendengar saya kalau siaran sama Mbah Gito itu, Mbah Gito di studio itu mesti membawain macam-macam makanan ke saya itu. Nah, ini kok malah disuguhi bawang goreng, ya nggak apa-apa. Loh, ini kalau diterima saya kembali. Oh jangan di sini lumayan, ini enak, mahal ini makanan mahal ini bawang. Lah iya, dicemil. Ya wis tak cemil itu. Ini aduh. Langsung aja ya Mbah ini. Ya. Nah, ini saya kan udah sampai di huruf ini ya Mbah, huruf W, dan kali ini saya sedang menggambar wayang Wrehatnala. Loh, wayangnya mana? Loh ya, wayangnya itu ya di video. Masa sekarang kan kita cuma ngobrol aja. Oh jadi apa tagnya itu, apa pengambilannya gambarnya itu sendiri-sendiri gitu ya, ada video dulu atau gimana sih? Iya, jadi video dulu, terus sekarang ini kan isi suaranya. Nah, saya ditemani sama Mbah Gito. Oh, lah ngono jelas sudah. Lanjut. Tak nimpalin. Nah, jadi pendengar dan Mbah Gito juga ya, teman saya. Ya. Ini kan sampai di huruf wayang W dan saya sedang menggambar wayang Wrehatnala. Ini seharusnya sih berakhirnya cepet ya. Kecuali nanti Mbah Gito ini nyerocosnya ngalor gitu. Loh, ini kayak gini nih pendengar, saya tuh diundang ya, katanya suruh nemenin. Nah, saya tuh kalau nyelakop itu kadang nggak bisa diam. Ya udah. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kayak biasanya aja deh Mbah, ya kayak pas kita siaran. Nggak ngono aneh. Udah gue dilanjut wayang W, apa wayangnya tadi ya? Wrehatnala. Oh, Wrehatnala ya. Janoko ya, dikutuk itu dah. Jadi nyamar. Ya, nah kan wayang sebelumnya itu kan udah Urwasi, sebelum Urwasi itu ada Ciptaning, jadi ngeling terus gitu. Nah yang sekarang itu wayangnya Wrehatnala. Oh, kok telaten gitu ya hurufnya ya, dari A sampai W itu dah. Kok Mas Kuni lagi ada sebelah saya. Ya nggak apa-apa. Mas Alek telaten ya? Ya nggak telaten amat sih kalau pas niat aja. Ini saya lanjutkan loh Mbak, ini nanti kebablasan, saya pengen itu ini cepet. Ya. Coba. Nah jadi pendengar,
si Wrehatnala ini atau Arjuna ini kan dikutuk ya waktu di pertapaan setelah mendapatkan Pasopati di di pertapaan di Gunung Indrakila itu. Kemudian bertemu dengan Urwasi seperti teman-teman bisa dengar di wayang saya yang Ciptaning, gambar yang di bawah-bawah itu, dan juga kutukannya cerita tentang Urwasi juga bisa teman-teman dengerin tepat sebelum ini. Nah, ini waktunya si Pandawa itu ada di maaf. Nah ini mesti minumnya ini yang soda lagi ini, makanya gelegean terus. Enggak Mbak, ini memang saya tuh habis maem tadi kan, saya kan di tempat mertua saya tadi mampir dulu terus disuguhi soto gitu, makanya sekarang saya kekenyangan habis tadi siang rapat gitu pembuatan film. Nah sekarang pulang gitu, anak udah tidur, saya cabut ke tempatnya Mbah Gito. Ini bukan tentang soda, ini soto wargen saya. Walah kok nggak bagi-bagi ya? Itu udah adem Mbah, nanti besok lah tak ceritain dulu ya. Nah jadi gini pendengar, Pandawa itu sedang dalam masa akhir pembuangan ya, di tahun ke-13 seperti perjanjian. Pandawa dibuang selama 12 tahun di hutan Kamyaka, masih dalam pengawasan setelah kalah Dadu itu, dan di tahun ke-13 mereka harus menyamar, tidak boleh ketahuan. Kalau sampai ketahuan mereka akan diasingkan lagi selama 12 tahun di entah di mana, dan 1 tahun dalam penyamaran. Kalau ketahuan lagi maka akan terus siklusnya akan terus seperti itu. Nah tentu saja Pandawa tidak ingin ini ya Mbah, tidak ingin penyamarannya terbongkar. Ya. Nah, kemudian mereka menyamar salah satunya adalah dapat wangsit gitu ya. Dapat wangsit itu menyamarnya ke kerajaan Wirata. Yang sebenarnya itu juga masih saudara, yaitu ada Prabu Matswapati, itu Matswapati yang punya anak. Nanti ada saya ceritakan juga di sini. Nah, si Puntadewa itu atau Yudhistira itu menyamar menjadi Tanda Dwijakangka gitu. Tondo Dwijo Kangko. Ya, saya kan pakai bahasanya itu nggak harus pakai bahasa Jawa tuh Mbak. Ini kan bahasanya bahasa Indonesia, biar semua orang juga. Oh ya, adil ya. Ya. Kan Mbah sering protes waktu siaran tuh, saya kalau keceplosan pakai bahasa Jawa, Mbah yang marah-marah saya suruh pakai bahasa Indonesia. Oh sekarang malah oh iya tuh, lupa lama. Kontrak kita diputus ya, nggak siaran ya jadinya. Ya lanjut. Ya tak lanjutin. Yudhistira menyamar menjadi Tanda Dwijakangka, sementara jadi Brahmana ya, nanti jadi penasehat dan teman main catur, main dadu sama Raja Matswapati itu, Maswapati. Kemudian Bima akan menyamar menjadi Bilawa, itu seorang juru masak dan tukang jagal, Jagala Bilawa. Terus kemudian Arjuna itu sudah dapat kutukan dan sekaligus menyamar menjadi seorang guru tari bernama Wrehatnala. Terus kemudian Nakula itu menyamar menjadi Darmaganti ya, saya kok lupa. Ini dalangnya kok lupa. Ya dalang juga kan manusia Mbah, lupa juga nggak apa-apa. Kayaknya Darmaganti. Iya. Ini dalang kok lucu ya, pelupa pekon. Wah Mbah, ini udah saya lanjutin ya. Nanti saya ingat-ingat lagi. Pokoknya Nakula itu kalau nggak salah jadi Darmaganti. Ya kemudian si itu bertugas untuk menyiapkan kuda-kuda dan kereta perangnya untuk para pangeran-pangeran kerajaan Wirata. Sementara si Sadewa itu menyamar dengan nama Tantripala. Tantripala itu yang ngurusin peternakan ya, terutama di situ yang utama adalah sapi ya, karena Wirata itu pengekspor sapi paling bagus ya. Nah, dan oh ya satu lagi, Drupadi menyamar menjadi Nyai Salindri, seorang perias istana ya, kayak gitu. Nah, ini kan mereka menyamar di sana itu nggak ketahuan. Jadi sudah hampir selama 13 tahunnya mau habis masa pembuangannya, Duryudana dan Kurawa ya, seluruh Kurawa itu pusing ya, Sangkuni juga pusing si Sakuni. Ini kok nggak ketahuan gitu. Kalau nggak ketahuan mereka akan balas dendam, kembali ke istana dan meminta haknya lagi gitu. Ini pokoknya harus ketahuan, tapi ditelusur kemana-mana Pandawa itu nggak ketahuan penyamarannya di mana gitu. Oh jadi Kurawa itu nyebar intel gitu ya, nyebar mata-mata gitu. Iya, nggak mungkin tinggal diam kan, pasti di tahun 13 tuh mereka sibuk di tahun ke-13 pembuangan. Jadi mereka nyebar mata-mata kemana-mana, dan saya juga udah ceritakan yang di bagian Urwasi, bagaimana mereka lolos dari penggeledahan itu juga karena salah satunya karena Arjuna yang dikutuk itu ya, nggak punya titit. Apa itu titit? Ya sensor, nggak punya titit ya kan ya, titit.
Ya, ini kalau bikin bahasa itu ya bagus banget ya Masku. Kok Masku ini lagi ada Mas Ale ini ya. Iya, iya. Jadi saya lanjutin ya, Mbak. Iya, iya. Ini loh sambil dicemil apa namanya bawang gorengnya. Nggak usah, nanti kelamaan ini udah 10 menit ini. Iya, iya, iya. Ya, saya ceritain ya, Mbak. Ya, ya, monggo, monggo. Nah, kemudian saking bingungnya itu mempersiapkan apa ya, rapat besar gitu ya, penasihat seorang brahmana dikumpulin gitu. Di manakah kira-kira Pandawa itu berada? Dan salah satu brahmana di sana itu bilang bahwa bumi dimanapun bumi dipijak oleh Pandawa, pasti buminya akan lebih subur daripada sebelumnya. Nah, terus dicari-cari kerajaan-kerajaan mana yang kayaknya kok jadi lebih makmur, lebih subur, lebih kaya gitu. Nah, ketemulah di Wirata. Tapi kecurigaannya nggak sampai di sana aja. Tiba-tiba lagi rapat itu datanglah namanya Susarma. Susarma itu sebenarnya kalau di India dia adalah saudaranya. Saudara ya kayak mungkin sepupu atau apa, itu saudaranya Banwati. Banwati adalah istri dari Duryodhana. Itu ternyata dia sudah punya dendam atau apa namanya tendensi sendiri ya, berdasarkan peristiwa adu jagonya di Wirata. Sebentar ini kok jadi ada jago, adu jago ini? Ya, tapi Mbak, kalau saya ceritakan di sini nanti kepanjangan. Ini adu jago yang kudetanya Wirata ya, ada melibatkan Rupa Kenca, Kencakarupa sama Raja Mala. Terus nanti ada adu jago dengan Bilawa, tapi nanti aja deh kalau di wayangnya udah sampai sana. Yang jelas udah cuplikannya udah sampai sini. Oh ya. Lanjut. Nah, terus Mbak, gini pendengar juga. Susarma bilang, kayaknya gitu, saya punya kecurigaan sangat besar gitu bahwa Pandawa itu ngenger atau menyamar gitu, di bawah lindungan Wirata gitu, di kerajaan Wirata. Sebaiknya kita gempur ke sana gitu. Nah, mendapatkan dua usulan dari satu Susarma dan satu para Brahmana yang bilang bahwa bumi yang dipijak oleh Pandawa akan lebih subur, lebih makmur, dan Wirata adalah satu-satunya gitu. Destinasi yang tepat dengan tanda-tanda itu, maka diseranglah ke sana, digeruduk dengan bala tentara Kurawa, Astina gitu ya. Di sana juga ada Bhisma, di sana ada Durna, Karna dan seterusnya, dan tentu saja ada Susarma. Pertempuran kemudian terjadi, Mbak. Iya. Nah, pertempuran terjadi, itu prajuritnya mendapatkan gempuran seperti itu tadinya imbang, tadinya pertempuran hampir imbang. Kemudian ternyata pasukannya dari Wirata itu terpukul mundur, Mbak. Nah, akhirnya si rajanya itu bingung, tapi pas lagi bingung itu anaknya Wirata itu rajanya adalah Maswapati, dan Maswapati itu punya anak namanya Seta, Utara sama Wratsangka, satu lagi Utari. Nah, kalau Utari inilah yang kemudian yang dijadikan guru tarinya, jadikan muridnya si Wrehatnala ini atau Arjuna ini ya. Wrehatnala ini adalah guru tari jadi-jadian ya. Dia sebenarnya adalah Arjuna. Itu guru tarinya. Yang kelak Utari akan jatuh cinta sebenarnya ke Arjuna, tapi Arjuna bilang, menikahlah dengan anakku ya, jangan sama saya ini om-om gitu, om-om nakal. Waduh, ini kok baca di porno mesti senangannya gitu. Enggak, Mbak. Ya udah dilanjut. Seru ini kayaknya. Enggak seru-seru banget. Alah, senangannya. Baik, Mbak, saya lanjutkan ya. Ya. Nah, kemudian saat terdesak itu pangeran dari kerajaan Maswapati yaitu Utara langsung dengan sombongnya itu tak kabur gitu, Pak gitu, Papa ke Maswapati itu, Papa, biar saya yang maju ke medan perang, saya akan menghancur leburkan pasukan Kurawa dan sekutu-sekutunya, gayanya gitu itu. Oh iya, kadang orangnya takabur gitu ya, saya sudah tahu sih ya, ceritanya seperti apa. Ya. Nah makanya Mbah nanti koreksi ya saya kalau misalnya salah. Ya. Walaupun ya saya juga nggak pinter-pinter banget di wayang ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya sama-sama ngoreksi lah ya. Pendengar juga kalau misalnya saya ada salah-salah cerita gitu, keliru, silakan tulis di kolom komentar. Itu ditulis di kolom komentar ya pakai kapur barus. Muhammad kapur barus. Nah baik. Terus kan si Utara mengusulkan dirinya sendiri untuk maju ke medan laga. Nah kemudian dia bingung. Waduh, saya nggak punya kusir ini. Sementara saya pengen naik kereta kuda.
kusir-kusirnya di sana letoy-letoy semua dan udah gigrik gitu, udah mundur karena pasukannya dari Kurawau maju terus dan pasukan dari kerajaan Wirata terpukul mundur dan kalah. Nah, saat disitulah kemudian Arjuna yang menyamar menjadi Wrehatnala dan dia adalah seorang waria mengusulkan diri, biarkan saya yang menjadi supir kereta Anda gitu. Nah, si Utara langsung ngeludah dan nyombong gitu, bilang, wah kamu ini banci itu, mau kamu waria gitu, mau ngusiri saya itu gimana? Terus dengan lembutnya itu Arjuna itu, aduh mas gitu, aku itu pernah jadi kusirnya Arjuna. Kok mirip jadi kayak bencong gitu. Wah, jangan-jangan ini Mas Ale ini punya pengalaman. Ngawur baru. Ya itu kok tadi. Ya kan saya kan cuma menirukan suara mbak. Ya lanjut. Ini kok Mbak Gito ini apa sih? Aduh, ya, lanjutin ah. Terus ya. Nah terus habis itu si Wrehatnala bilang, saya itu pernah jadi kusirnya Arjuna itu. Nah, agak ragu-ragu itu Utara, serius itu. Udah, ayo naik, nggak ada lagi itu yang bisa dijadikan kusir selain saya itu. Mau gimana? Mau ngusiri sendiri keretanya maju ke medan laga apa nggak repot? Terus akhirnya ya mau nggak mau terus akhirnya maju Utara itu, si Utara Pangeran Utara. Pangeran Utara naik kereta, disupiri keretanya oleh Wrehatnala, si waria itu maju ke medan laga. Pas ketemu sama pasukan begitu banyaknya dan melihat pasukan Wirata kocar kacir, si Utara itu malah bleret gitu, malah pucat gitu dan minta Wrehatnala balik lagi, balik. Nah Wrehatnala nggak mau, maju terus gitu, pokoknya maju, tapi itu sampai teriak-teriak jerit malah lebih histeris gitu teriakannya daripada waria gitu. Si Utara itu wah pulang gitu. Terus bang nggak tidur? Enggak, siapa yang lagi tidur ya, itu lagi mau menghirup udara yang segar. Bisa nggak tidur? Ngekriyip gitu. Enggak, dilanjutin Kayak gini. Untuk kirain tidur. Enggak, gimana sih? Nah terus gini pendengar ya, habis itu si Utara itu loncat dari keretanya melarikan diri dari pertempuran. Nah Wrehatnala yang melihat itu langsung putar balik keretanya, dikejarlah si itu Utara itu dan dijambak rambutnya, diseret, pokoknya dimarah-marahin. Sampean itu, Anda itu adalah pangeran tuh. Tadi bilang pengen menghancur leburkan pasukan ini, lebih baik sebagai seorang kesatria itu pulang mati daripada pulang mangkir perang gitu. Dimaki-maki sama Arjuna. Terus sambil nangis-nangis Utara, tapi saya nggak berani itu. Aku takut banget itu pasukan, nanti kalau saya kena pedang saya kecocok sama tombak saya. Waduh, nanti pulang mati. Sampean itu kesatria nggak bisa kayak gitu. Udah gini aja, biar saya yang maju, Anda yang ngusir kita. Wah, kok macam-macam lo, daripada misalnya pulang, ayo mending mati toh. Silakan, kalau misalnya pulang Anda akan dipermalukan oleh seluruh negeri bahwa terkenal Utara adalah seorang deserter, mangkir kerja itu ya, mangkir perang gitu. Nah bukan pengkhianat lah, itu nggak berani perang ya, pokoknya gitulah ya terus diserse. Nah iya itu. Nah terus habis itu lebih baik maju dan mati. Kalau nggak berani jadi yang lawan, biar Anda jadi kusirnya. Karena gini ya pendengar semua, kalau di zaman dulu itu, di zaman pertempuran Mahabharata, nggak tahu kalau di Ramayana ya, di Mahabharata itu kusir itu tidak boleh dibunuh. Nah ini kok saya baru tahu. Nah ini mbak, kusir itu aman. Kalau zaman dulu itu ada aturannya, kusir itu nggak boleh dibunuh. Kayak semacam sekarang itu misalnya palang merah itu nggak boleh ditembak kayak gitu. Wartawan pers itu nggak boleh ditembak, nggak boleh didor dalam pertempuran. Oh iya. Jadi kusir itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh dilukai. Nggak boleh mbak. Oh iya. Oh berarti sih Utara biar aman, itu si Pangeran Utara itu jadi kusirnya biar gak terbunuh gitu ya. Iya, nah terus kemudian Wrehatnala si waria itu yang jadi maju pertempurannya. Oh iya. Nah terus Wrehatnala itu pendengar tidak langsung mau maju ke medan laga, tapi menyuruh Utara untuk membelokkan keretanya ke sebuah gua. Nah, terus kaget itu si Utara, lu kok malah belok ke sini, minta belok ke sini, udah nurut aja gitu. Jangan-jangan kamu juga pengen pulang? Enggak,
pokoknya belok dulu ke gua, nanti kita maju lagi ke sana. Oh baik, nurut aja seruat sampai ke gua. Nah pas berhenti di depan gua itu, Wrehatnala turun dari kereta kudanya, si Utara masih di kendali kuda itu. Si Wrehatnala mengambil pocongan, jadi ada pocongan itu dibungkus ya kayak pocongan ya teman-teman tahu ya. Kalau misalnya di film-film horor itu atau orang meninggalan dipocongin ya kalau di Islam. Di atas gua, tergeletak di atas gua, terbaring di atas gua itu pocongan. Lah, si Utara langsung gegrek itu lihat pocongan. Waduh, itu kok malah nurunin pocongan tuh maksudnya apa? Udah diam aja. Ternyata itu pocongannya setelah dibuka itu isinya adalah pusakanya Arjuna semuanya. Terus si Utara kaget. Duh, ini kok isinya adalah benda busur-busur bagus-bagus, kayaknya keramat banget, sakti banget, ini punya siapa? Terus si Wrehatnala bilang, ini milik dari Arjuna ya, yang pernah saya kusiri. Lah terus Arjuna di mana? Pergi dalam penyamaran. Nah ini dititipkan ke saya. Oh gitu. Lah terus kenapa dipocong? Karena biar nggak dicolong orang. Saya taruh di atas gua pakai pocongan biar orang yang lewat sini takut, jadi nggak deketin. Oh ya pinter juga ya kamu ya. Iya gitu. Nah saya mau pinjem ini pusakanya majikan saya Arjuna untuk maju ke perang tuh. Emang boleh, udah, daripada saya nggak punya senjata yang ampuh, saya punya senjata ini dan saya tahu menggunakannya karena Arjuna pernah ngajari saya bertempur menggunakan senjatanya ini. Oh kayak gitu. Nah diambillah pusaka itu, singkat cerita maju lagi ke medan laga dan sampai di sana Utara itu langsung terkagum-kagum, Mbah. Bah, jangan enggak, ini saya dengerin, saya tuh di kursi goyang engkret ya gini tuh lagi dengerin layah merem itu ada. Ini Mas Alek ini kok aduh ya curigaan banget tuh saya itu. Dengerin terus enak. Ya udah. Wow, ya sambil merem-merem. Iyalah iya, saya merem-merem tuh sambil dengerin itu ya biar kayak Dinina Bobo gitu loh. lanjut. Ya, saya lanjutin ya, Pak. Ya. Nah, kemudian itu maju ke medan tempur dan Utara langsung terpesona, kagum dengan sepak terjangnya si Wrehatnala ini, si waria ini, yaitu si guru tarinya adiknya ini, si Utari ya. Maju beratus-ratus anak panah dilesatkan dan selalu tepat sasaran dan seluruh pasukan Kurawa dan sekutu-sekutunya itu kocar-kacir. Sampai kemudian di satu titik Bisma itu sama Dorna, sebentar, ini kok aneh ya. Ini orang ini gaya bertarungnya seperti saya kenal, seperti cucu saya itu, kata Bisma. Tapi kok bukan, itu malah bencong yang ada di atas kereta itu. Dorna juga gitu, ini kok kayak murid saya sepak terjangnya itu. Bagaimana ngenggok ke minta supir keretanya ke sini, kusirnya ke situ, terus anak panahnya melesatnya bagaimana, lekukan tubuhnya saat membidik, kok saya kok kayak kenal gitu. Terus akhirnya Arjuna yang kangen ya, maksud waktu itu masih Wrehatnala, yang kangen dengan eyangnya Bisma, dengan kakeknya, dan dengan Durna gurunya itu memberikan semacam panah selamat, kayak semacam hai gitu ya, tapi dengan bahasa hai, tapi dengan panah yang dilesatkan itu. Panah dilesatkan, dua panah, yang satu menancap di depan kakinya di kereta ya, di depan kakinya Bisma, dan satu di depan kakinya Dorna, dan dua anak panah lagi dilesatkan dan membuat Robin Hood moment ya. Jadi Robin Hood moment itu seperti yang saya jelaskan, itu membelah ini ya, anak panah itu. Dan langsung tersenyum, itu langsung tahu, oh iya ini adalah cucu saya gitu, Arjuna. Dorna juga tersenyum, tapi mereka berdua merahasiakan bahwa itu Arjuna, karena kalau misalnya sampai ketahuan gitu ya akan diasingkan lagi karena masa pengasingannya belum selesai. Nah, tinggal nunggu matahari tenggelam itu masa pengasingan selesai. Nah, kemudian pertempuran masih berlangsung. Singkat cerita, seluruh pasukan Korawa dan sekutunya itu kocar-kacir mundur oleh satu orang bencong waria namanya Wrehatnala, seorang guru tari kerajaan ya. Nah, kemudian tersiar kabar, wah Paduka Maswapati, itu pasti kerajaan ya. Kita menang Paduka, kita menang. Langsung si Maswapati, wah ini pasti anakku, ini Utara hebat sekali, dia meladeni seluruh pasukan Astina dan Susarma dan semuanya kocar-kacir gara-gara anakku. Tapi waktu itu si Tanda Dwijakangka, yang dia adalah tak lain Yudhistira dalam penyamaran, itu bilang, bukan yang memenangkan pertempuran itu bukan anak Paduka. Wah langsung marah, kamu kok
ngejek raja itu, ngejek anakku. Gimana kok kamu bilang anakku tidak mungkin memenangkan pertaruhan itu? Loh, jelas-jelas ini menang kok, kita menang, semuanya mundur gara-gara anak. Bukan, sekali lagi gitu Yudhistira, bukan. Yang memenangkan pertempuran itu justru adalah Wrehatnala. Wah, langsung ngomong bajing tit gitu, langsung marah gitu. Kamu bilang yang memenangkan pertempuran adalah seorang waria gitu. Iya itu, dan anak Anda itu jadi kusirnya Pangeran Utara. Wow, tambah marah, bajing tit gitu. Weh, Mas Ale ini dari tadi kok ngomongnya kasar. Enggak kan, bajing tit, bukan bajing gitu kan. Ya lanjut. Nah terus habis itu saking marahnya itu Raja Matswapati itu, raja kerajaan Wirata itu mengambil tutup dadu ya, dikeprukkan, dipukulkan ke kepalanya si Dwijakangka. Tanda Dwijakangka yang tak lain adalah Yudhistira, sampai kepalanya berdarah, hidungnya berdarah, mulutnya berdarah, dipukul jebret karena marah ya. Dan ya tidak melawan Yudhistira dalam penyamaran itu, tanda Dwijakangka itu tidak melawan dan sampai mengucur darah putihnya. Kaget, weh, kok kamu mengeluarkan darah warnanya putih? Di dunia ini yang saya tahu yang mengalirkan darah warna putih itu adalah Yudhistira dan satunya adalah Bagaspati gitu. Kamu siapa itu? Dan waktu itu matahari sudah tenggelam dan itu sebagai tanda bahwa tahun ke-13 masa hukuman Pandawa itu sudah berakhir, dan saat itu juga mereka Pandawa berhak untuk membongkar samarannya. Dan saat itu Yudhistira bilang, saya adalah Yudhistira, ini adalah adik saya Bilawa, ini adalah Bima, ini adalah istri saya si Drupadi, ini Nakula Sadewa, dan si Wrehatnala yang baru saja datang itu, ini adalah Arjuna. Dan saat itu Arjuna yang tidak ada tititnya itu kembali muncul tititnya dan kembali black, wujudnya adalah laki-laki, kutukannya terangkat ke angkasa dan kembali jadi Arjuna. Wah, langsung Raja Maswapati langsung nangis gitu, langsung dipeluk, dan cerita untuk penyamaran berakhir sampai situ, Mbak. Oh ya, lumayan ya. Ya lumayan, nih panjang banget, udah langsung pamit aja lah, kapan-kapan. Weh, saya diusir dari rumah sendiri. Enggak, Mas, pamit untuk channel ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi biar nggak kepanjangan. Saya tuh pengennya cepat malah jadi panjang. Ya baik. Ya saya paham, durasi kepanjangan itu nggak asik juga. Iya, makanya. Baik, pendengar semua, pendengar channel saya, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan saya nyerocos. Terima kasih juga ya sudah mau dengerin celemongan saya. Ya, ini juga Mbah Gito, ini memang saya sengaja ya, saya kangen banget sama mentor saya. Alah, bisa aja Mas Ale ini. Baik, terima kasih banyak yang sudah subscribe dan terima kasih banyak yang mau subscribe, silahkan. Itu juga saya kalau mau traktir saya kopi juga saya kasih linknya di bawah itu di deskripsi. Saya Alex Suhindra dan monggo Mbah dikenalkan. Saya Gito ya. Mbah Gito ganti suara, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh apa? Masalah bawang gorengnya. Ya nanti tak tutup dulu, tak matiin. Ya.